Kepatuhan manusia ini ada dua macam. Apa aja? Baik terhadap manusia itu sendiri maupun terhadap Tuhan. Ada dua macam. Yang dominan. Contoh, Birgi, tolong belikan aku rokok. Tidak mau. Ini nanti kuupah. Baru mau. Oke. Ada Kak Ros. Kak Ros, beliin aku rokok. Tidak mau. Mas Ferry. Ku tampar. Ku pukul, baru mau. Ada lagi satu. Dewi. Sini ku beliin. Bukan karena diupah, bukan karena takut. Nah itu yang benar-benar tuh. Dengan Tuhan itu kan cuma dua. Mayoritas sebagian karena takut neraka, makanya jadi berbakti, beribadah, bertakwa kepada Tuhan. Sebagian lagi karena mau surga, makanya jadi bertakwa. Nanti yang dilihat Tuhan itu yang tulus. Kata Tuhan, gimana ya kalau tidak kuancam dengan neraka, tidak kuhukum dengan neraka, atau kuupah dengan surga. Sedikit sekali yang ingat aku. Nah sama aja kita manusia ini. Patuh karena upah. Patuh karena takut. Yang benar itu patuh karena sebuah ketulusan. Tapi kan kalau kita bekerja tidak butuh upah, bagaimana makan? Bekerjalah dengan skill. Bukan bekerja dengan menjilat. Memuji-muji. Itu penjilat namanya. Atau bekerja dengan meliciki. Bekerjalah dengan kemampuan. Itu yang benar. Makanya kan lihatlah. Mau menuju pilpres ini. Tidak ada bagusnya Pak Jokowi itu. Yang terjadi di setiap pemilihan pasti. Terjadi di setiap pemilihan. Presiden menjabat tidak ada bagusnya sama tidak sekali. Ada bagusnya sama sekali kalau dekat-dekat pilpres. Yang mau. Makanya aku paling sangat amat hormat dengan Pak Prabowo. Berjiwa besar untuk jadi menterinya Pak Jokowi. Tidak hanya berjiwa besar, totalitas, loyalitas. Kelihatan bangga, senang, tak bisa dibohongi. Lo lagi sedih, sehebat apapun lo ketawa, pasti kelihatan sedihnya. Tapi kalau lo lagi senang, sesantai apapun akan kelihatan senangnya. Itu terlihat dari Pak Prabowo, makanya hormat. Dan kalau gua hormat sama Pak Prabowo dan minta maaf. Iya. Saya salah menilai. Kadang-kadang yang mencalonkan tuh siapapun itu dasar pribadinya baik. Yang mengantarkan ini. Ya contohnya, aku dimarah gara-gara ditanya itu. Tapi aku merasa ini bukan dari Pak Prabowo. Hanya timnya aja. Dia yang bertanya, dia yang marah. Ferry, menurutmu
siapa yang akan terpilih jadi presiden? Ya aku jawab aja, menurut yang aku lihat, percaya atau tidak, Pak Jokowi marah. Ya pasti marah lah. Karena kan kalau disampaikan tidak menang, padahal udah bilang pasti menang Pak. Nah, Ya itu dia. tenang Pak, pasti menang Pak. Cuma Taunya kenyataannya tidak. Cuma Mau ngomong apa sama cuma Pak tetap Prabowo bodoh waktu itu? yang bertanya tuh. Dengarkan kalimatnya. Ferry, Mas Ferry, nah, pakai Mas Pakai Mas. awalnya, sopan. Sebelum, nah itu yang lucu. Jadi sebelum dia bertanya tentang siapa yang terpilih, dia meremehkan dulu. Oh gitu. Ini paling ngaku-ngaku. Oke. Paranormal. Aku baca aja pribadi dan bininya. Bapak tuh begini, bini bapak tuh begini, tingkah laku bapak tuh begini. Fer, jangan Fer. Itu pribadi. Ya kan bapak tidak percaya. Jadi sebelum aku menjawab, testimoni dulu. Kan aku begini, Gi, modelnya. Ini masih rapi loh. Minuman di mall. Iya, ini kan masih rapi. Waktu 2014 itu kan masih setelan preman ya? Setelan preman, Gi, sendal jepit. Kayaknya badan ini banyak ledaki dari enggak. Hah? Bisa baca, diremehkan aku oleh salah satu di situ tuh. Pusing aku baca pribadinya, aku baca bininya. Binimu begini, wataknya begini, detil. Nggak bisa gerak. Kan jangan ngomong betul, nanti aja ya. Ya kan tidak berdua. Kan aku bilang, kan tidak percaya. Makanya aku berkali-kali ngomong di sudut pandang ini. Kalau tidak percaya, berhadapan langsung nanti. Itu aku bicara apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan. Nah, baru nanya, aku percaya dengan Asik. Berarti ada dua nih ya yang bakal dibahas nih ya. Pertama yang berprestasi, oke. Ya. Yang kedua yang nyeleneh. Yang nyeleneh. Ya. Yang berprestasi kita katakan berprestasi, gentle. Setelah dia percaya aku bisa baca dia, pribadinya detil. Kemudian aku baca istrinya, baru dia bertanya, marah pula yang lainnya. Ya itulah. PR kan, setelah tahu kenyataannya, padahal yang disampaikan sudah pasti. Wah, tenang Pak, masih terpilih Pak. Tahunya enggak. Nah, mau ngomong apa? Hidupku nih kalau enggak dilecehkan karena seolah-olah mengaku-ngaku bisa baca, kalau enggak diputar balikkan kata-kata karena ingin ada keinginan tapi tidak tersampaikan. Jadi umurku 47 tahun umurku. Jadi sepanjang perjalanan hidup selama 47 tahun ini dikatakan sesat, dikatakan kafir, dibolak-balikin cerita, diremehkan, dianggap mengaku-ngaku. Pada akhirnya ketemu sudut pandang. Nah, disinilah kita berbicara ya. Tapi dulu tuh ini ini keluar dari Pak Prabowo kan. Tak ada yang mau mendukungku berbicara begini. Takut. Takut? Ya misalnya bicara apa adanya tuh kan, takut. Ya. Bicara yang apa adanya tuh. Atau aku disuruh membaca yang jelek-jeleknya aja. Biar cepat naik. Ya, kalau tidak bicara menjelek-jelekan, tapi kalau aku bicara tentang kebenaran yang sebenarnya seperti itu tidak ada yang mau. Takut.
celaka nanti hidup kita, kata dia. Mati nanti kita. Aku cuma jawab, mati itu giliran. Berapa ratus tahun kita hidup nih. Makanya jangan semena-mena itu. Jadilah rahmat buat alam ini. Kembali lagi ke Pak Prabowo. Ini kan iklan. Sangat hormat. Sangat hormat. Tidak ada yang bisa Pak Prabowo ini salah satu pribadi yang kalau aku baca tuh simple. Simple, orang yang jelas. Dan punya jiwa yang menghormati, menghargai. Pokoknya menurutku cocok lah dia. Ibarat ini, ibarat pedang yang sangat tajam ada di tangan yang benar. Nah, ya Pak Prabowo ini tinggal tergantung di mana dia berada. Ya kayak gini terbukti adem. Gak bisa kita bohong. Iya. Dia dengan Pak Jokowi itu kayak berteman, kayak bukan antara bos dan anak buah. Kayak sahabat yang sama-sama memikul tanggung jawab untuk kemajuan bangsa ini. Cuma posisinya beda-beda. Kelihatan. Memang dia orang tulus. Makanya berhati-hatilah kalau nanti pilpres tuh. Pilih dengan hati. Pilih dengan hati nurani. Karena kadang-kadang penonton tuh lebih heboh dari pemain. Apa namanya? Tim sukses. Tim sukses tuh kadang carut marut. Yang ujung-ujungnya kalau tidak duit apalagi. Jadi setiap diri kita punya hati. Setiap diri kita punya mata untuk melihat. Kita ini punya akal untuk berpikir. Kita punya hati untuk merasa. Kita punya mata untuk melihat. Kita punya telinga untuk mendengar. Gunakan dengan baik. Pilihlah atas dasar kata hati kita. Jangan pilih karena orang. Emang yang memerintah kita siapa? Belum tentu lebih baik dari kita. Hati-hati karena pengalaman itu. Yang Pak Prabowo tadi pada kenyataannya seperti itu, yang nanya ke aku sebagai timnya tadi entah dari mana. Begitu. Kadang-kadang timnya waktu itu ya. Ya timnya lah. Timnya waktu. Ya waktu itu. Ya. Waktu 2014. Makanya berhati-hati ke depan. Kadang-kadang memang ya nggak apa-apa lah disampaikan, itulah kebenarannya biar sadar semua. Berhentilah ngomongin tentang keadilan, kemanusiaan. Kalau pada akhirnya kebenaran itu takut untuk disampaikan. Hanya karena takut mati. Sekali lagi ku ucapkan dengan tegas.
Kalau bisa dipastikan siapapun di muka bumi ini tidak bisa mati, ku sembah. Kalau masih bisa mati, sama aja berarti kan giliran. Ya hanya karena itu. Justru orang-orang yang katanya ini kan mau pemilu nih. Mulai nanti berita ini, berita itu, berita anu, banyak lah. Itu bukti. Kalau tidak karena baik, yang tulus, tidak akan mungkin mau jadi menteri dari pimpinan yang pernah bertanding mencalonkan diri sebagai presiden 2 kali pula. Jadi yang menganggap itu salah, kemana hati dan pikiran? Kalau bukan karena kepentingan.